إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim yang memuliakan kita dengan Islam, agama fitrah, agama yang selaras dengan fitrah manusia, yang dengan itu setiap mereka yang fitrahnya bersih, yang akalnya lurus dan waras, ketika disampaikan kepadanya ajaran Islam, pasti dia akan menerimanya. Pasti dia akan mengatakan memang seperti inilah harusnya. Dan ini diantara kelebihan dan kemuliaan agama Allah ini, bahwa tidak ada satupun perintah yang Allah perintahkan dan atau larangan yang Allah larang terkait tentang apapun itu, kecuali setiap muslim yang berakal atau setiap manusia yang berakal ketika memikirkan kenapa hal ini diperintah, kenapa itu dilarang, pasti dia akan menyampai kesimpulan bahwa memang layak ini diperintahkan dan itu dilarang. Karena apa jadinya kehidupan manusia ketika hal yang buruk itu dibiarkan dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan fitrah manusia. Maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang paling mendasar di dalam ajaran Islam, semua syariatnya menjaga fitrah. Dan di antara fitnah akhir zaman, di antara fitnah yang kita hadapi zaman ini, yaitu banyaknya penyimpangan dari fitrah manusia. Dan penyimpangan ini bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai sebuah kewajaran. Di antara fitnah yang merusak fitrah adalah LGBT. Yang ini begitu menyedihkan. Hubungan sejenis yang dilakukan oleh manusia, yang bahkan yang sangat menyedihkan lagi, bahkan ini terpapar pada orang-orang yang digambarkan sebagai sosok-sosok yang memegang agama, orang-orang yang dikatakan penghafal Al-Quran, guru-guru ngaji, di pesantren, di banyak tempat yang sangat menyedihkan. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, semakin mengajarkan kepada kita bahwa agama ini, seseorang itu tidak akan sekedar dikatakan mulia hanya karena dia memiliki pemahaman ilmu agama yang mendalam, hafal Quran, hafal ribuan atau ratusan ribu hadis bahkan, tapi dia tidak mengamalkannya. Karena agama Islam itu adalah agama ilmu dan amal. Itulah yang disebut siratal mustaqim, yang mereka memahami ilmu dan mengamalkannya. Karena ada profil-profil orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkannya, seperti Yahudi, yang setiap rakaat salat kita berlindung kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang dimurkai atas mereka. Siapa mereka? Yahud. Orang-orang Yahudi itu banyak ilmunya tapi tidak beramal. Waladhdallin, dan jangan menjadi seperti orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Banyak amalnya tapi tanpa ilmu. Mereka meyakini banyak hal, melakukan banyak hal yang tidak ada dasar ilmunya sama sekali. Mereka mengagungkan salib, mereka membesarkan hari Ahad, mereka merayakan sejumlah perayaan yang sama sekali tidak ada dasarnya di dalam agama mereka sendiri.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan ini, suka dengan sesama sejenis, berhubungan seksual dengan sesama sejenis, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam dengan suatu azab yang tidak pernah Allah turunkan kepada umat-umat sebelumnya. Allah sebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman di surat Al-A'raf, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Dan kami mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Memang mereka pelopornya, mereka yang memulai. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Nabi Lut mendakwahi kaumnya, di samping mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Namun kerusakan fitrah yang ada di saat ini, ma'asyiral muslimin, kita menyaksikan dan melihat bahwa mereka di luar Islam itu sudah melampaui batas, bahkan melampaui batas wajarnya seorang manusia. Tidak cukup, tidak harus seseorang itu menyadari atau memahami ilmu, sedikit ilmu saja. Bahkan cukup dia jadi manusia saja untuk menyadari bahwa LGBT adalah sesuatu yang menjijikkan. Cukup jadi manusia yang waras supaya dia tahu bahwa itu adalah yang buruk, yang menjijikkan dan sangat nista, yang tidak wajar dilakukan oleh seorang manusia yang berakal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun apa jawaban kaumnya? Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ternyata jawaban kaumnya kepada Nuh tidak lain hanyalah mengatakan, usirlah mereka dari negeri kalian, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang sok suci. Itu klaimnya mereka. Ketika diingatkan bahwa perbuatan mereka itu menjijikkan, perbuatan yang tidak layak, dan ternyata mereka melakukan hal itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Islam membedakan antara kecenderungan dan perbuatan. Seseorang mungkin diuji di dalam hatinya ada kecenderungan yang menyakit, yang bersumber dari penyakit yang ada di dalam dirinya ini, kecenderungan dengan dorongan tertentu. Namun selama dia berusaha melawan kecenderungan itu, berusaha untuk bertakwa kepada Allah, melawan hawa nafsunya, maka Allah akan mudahkan dia untuk sampai kepada pintu taubat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk melawan hawa nafsunya untuk taat kepada kami akan tunjukkan jalan-jalannya menuju ke sana. Terlebih lagi perbuatan ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la'anallah man amila amala qaumi Lut, man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Maka ikhwatal iman, kita kaum muslimin tidak cukup hanya untuk sekedar menjaga diri kita. Di samping kita menjaga diri, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, pendidikan kita, dan juga tontonan dan pergaulan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena begitu masifnya propaganda LGBT ini disebarkan melalui sejumlah media, melalui lagu, melalui film, melalui animasi, bahkan animasi yang ditonton oleh sebagian oleh anak-anak kita, mereka sisipkan hal ini. Seperti di film Toy Story yang terakhir, yang alhamdulillah dilarang oleh pemerintahan kita untuk disiarkan di negeri ini. Dan itu mereka masukkan secara vulgar. Dan ketika orang tua tidak sadar nonton Toy Story, orang tua dengan nyantai mungkin membiayai anaknya untuk beli tiketnya, nonton di bioskop, yang ternyata di sana anaknya dicekoki dengan ajaran yang menyesatkan ini, perilaku yang sangat busuk ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Psikologi modern pun menunjukkan bahwa perkembangan penyimpangan ini, kerusakan orientasi seksual ini dipengaruhi oleh lingkungan, pola asuh, pengalaman masa kecil, dan juga paparan seksual secara dini. Dan juga ikhwatal iman, sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, bahwa Islam itu bukan hanya sekedar menghukum, tapi bagaimana juga membina, bagaimana menjaga agar fitrah ini tetap di dalam kewajarannya dan memperkuat iman serta memperbaiki lingkungan. Maka langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh setiap muslim adalah bagaimana menanamkan akidah sejak dini,
menjaga anak-anak dari pornografi, menguatkan peran orang tua, menjaga pergaulan dan lingkungan, membiasakan identitas secara fitrah, dan membantu orang yang memiliki penyimpangan ini dengan nasihat dan dibimbing dengan sebaik-baiknya. Dan jangan dikira ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan ini berdampak kepada kerusakan dunia yang luar biasa. Bagaimana tingkat HIV yang terus meningkat di banyak negara-negara yang melegalkan hal ini, bahwa peningkatannya lebih dari 60%, dan sebagian besarnya adalah karena hubungan LGBT. Dan bagaimana dampak yang lainnya, semakin rendahnya keinginan untuk menikah, sehingga menurunkan populasi di negara-negara yang mereka mewajarkan dan membiarkan akan hal ini. Maka adalah sangat wajar negara-negara yang masih menjaga fitrahnya sampai mereka menjadikan LGBTQ ini bagian dari terorisme, seperti di Rusia, yang mereka menganggap hukumannya sama seperti teroris, yang harusnya di negeri ini pun dilakukan yang sama, yang harusnya pelaku-pelakunya harus, kalau tidak bisa dibina maka harus dibinasakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim harus menyadari bahwa aturan Allah Subhanahu wa taala adalah disyariatkan oleh Allah untuk menjaga fitrah manusia, supaya manusia terjaga kehidupannya, tidak rusak karena perbuatan mereka. Dan banyaknya kerusakan ini sebagaimana Allah firmankan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak banyak kerusakan di daratan dan lautan adalah karena ulah perbuatan dosa-dosa manusia, agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian dampak dari sebagian apa yang mereka perbuat, dan agar mereka mau rujuk, mau kembali kepada kebaikan, mau rujuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi mereka yang telah terpapar dan kemudian memperturutkan kecenderungan syahwat dan nafsunya ini, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah selama mereka masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha menerima taubat hambanya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama belum nyawa itu sampai di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sampaikan wahai Muhammad, sampaikan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak berbuat maksiat terhadap diri mereka sendiri, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Yang Allah panggil di dalam ayat ini, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, yang banyak berbuat maksiat dan dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap mereka-mereka yang banyak dosanya itu bukan hambanya. Allah masih memanggil mereka dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka kita sebagai hamba Allah, sekotor apapun diri kita, kita memiliki Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Jangan pernah putus asa terhadap ampunan dan maaf Allah. Memang di antara ujian-ujian hidup dunia adalah dorongan syahwat yang ada di dalam diri kita. Ini bagian dari ujian dunia, bukan sebagai sebuah naluri yang diwajarkan. Allah menguji kita dengan syahwat, dengan syubhat, dengan beragam hal ujian yang Allah uji di kehidupan dunia. Apakah kita dengan ujian-ujian itu taat atau tidak? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang menyadari bahwa hidup ini adalah ujian. Yang ujian itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang terbersit di dalam benak dan hati kita. Itu di antara ujian-ujian yang Allah dengan itu menguji hambanya. Ketika dia tahu, dia sadar, dan pilihannya adalah untuk taat kepada Allah dan dia memilih untuk itu, maka dia adalah hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala akan membanggakannya di seluruh makhluknya kelak pada yaumul mahsyar. Marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga generasi muda kita dari penyimpangan dan kerusakan
fitrah ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma aslih syababal muslimina wa syabatihim ya rabbal alamin. Allahumma hafaz abna'ana wa abnatina minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma zayyinhum bil iffati wat taharati wal iman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.